Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa mata kuliah analisa algoritma semester 5 B ya. Mohon maaf, saya akan memberikan materi terkait pencarian rute, di mana sebelumnya itu 2 minggu kemarin itu sudah membahas terkait lintasan terpendek. Ini ya, lintasan terpendek. Terus penyimpanan optimum dengan algoritma greedy. Nah, itu sudah 2 minggu. Nah, berikutnya itu masih membahas mencari rute tapi dengan algoritma lain. Kalau yang kemarin kan dengan algoritma greedy. Terus sama saya kasih tugas untuk menuliskan code-nya saja terkait algoritma Dijkstra sama prim ya. Prim atau Kruskal ya. Prim, seingat saya prim. Nah, nanti sambil saya cek di Google Classroom-nya. Insya Allah pertemuannya kan tinggal 2 minggu ini ya, tinggal 2 minggu ini, insya Allah loh ya, karena saya lihat itu tanggal 4 mungkin ya, insya Allah tanggal 4 itu sudah UAS. Nah, nanti UASnya sama seperti soal UTS per individu, per absen. Nah, sebelum membahas materi, saya ingatkan lagi yang pertama, yaitu memang ini bukan materi saya, tapi saya mengingatkan karena saya juga sebagai pembimbing PKL, yaitu yang pertama terkait menulis ya, menulis laporan PKL. Nah, nanti mohon kalau teman menulis laporan PKL jangan copy paste. Kenapa? Karena kalau yang mahasiswa bimbingan saya pasti akan saya cek plagiasinya. Ya, akan saya cek plagiasi. Terus yang kedua, kalau menulis kayak gini, ini ada gambar ya, ini saya sudah contohkan. Karena ini saya nulisnya tidak ada bab, ya, tidak ada babnya, berarti saya tidak perlu nulis nomor urutnya dengan 1.1. Jadi satu depan yang saya blok ini urutan babnya. Kalau saya nulisnya ini ada bab, berarti ya ini ada di bab berapa, misalkan ini bab 2, berarti 2 urutannya nomor berapa ini gambarnya, misalkan ini pertama berarti 2.1, terus dilanjut lagi 2.2. Berhubung ini tidak ada bab, berarti ya langsung gambar 1. Dan harus dikasih penjelasan ya, penjelasan itu seperti apa. Jangan hanya ada judul seperti ini aja, jangan ada gambar terus ada judul, jangan, tapi dikasih penjelasan. Artinya ini contoh, ini penjelasan, perhatikan gambar 1. Gambar 1 adalah rute kota dari beberapa wilayah dan disuruh itu ada H ya, seingat saya penulisan tata bahasanya yang benar, disuruh mencari rute terpendek dari A ke Z. Ini misal loh ya, misal, ini penjelasan. Jadi tulislah laporan PKL tanpa copy paste, artinya biar tidak plagiasi. Loh, terus gimana Bu caranya nulis? Biasakan membaca. Jadi laporan kakak kelas itu dibaca, terus saman kalimatkan sendiri, saman tulis dengan gaya saman sendiri ya. Jangan di copy paste. Nah, itu terkait laporan PKL. Udah, saya mulai langsung ke materi saya biar tidak lama-lama. Yang pertama, ini kan ada rute, di mana rute gambar 1 ini ada arah panahnya dan ada jarak. Nah, lintasan terpendek di sini tidak ada mulai dari mana sampai mana, tidak ada, tapi kita disuruh menuliskan kayak mengenerate sendiri terkait rute dan jalur. Misal saya minggu kemarin kan sudah saya tuliskan ya, misalkan ini saya buat dalam bentuk tabel. Perhatikan tabel 1 terkait rute dan jalur kota dengan jaraknya. Nah, ini cara menulis yang tepat. Kenapa? Karena
biar Saman tidak terbiasa hanya ada gambar, tidak ada penjelasannya, atau tidak ada apa istilahnya itu, tidak ada judul. Kalau tabel itu di atas ya judulnya, tabel 1 titik rute dari jalur dan jarak. Nah, ini perhatikan cara nulisnya. Kalau ada kata hubung, contoh dari dan kata hubung, maka tidak perlu kapital. Kenapa? Karena saya nulisnya di sini yang awal kata saja yang kapital. Kecuali kalau ini tebal kok tebal kapital semua, maka dan dari ya ikut kapital. Itu harusnya di bahasa Indonesianya Saman harus menguasai. Misal ini contoh ya, jalur, ini rute, ini jarak. Misal Saman mau mencari dari A ke F, itu bisa dari mana saja, A ke F ya. A ke F berarti bisa A ke B ke D, terus ke E ke G ke F. Bener ya, ada kayak gini, A B D E G F ya, kayak gini. Dimana kalau kita tulis enak kalau pakai Excel ya, tapi tadi kenapa saya pakai Word, biar Saman bisa menulis yang tepat ya. Saya memberi contoh, jarak A ke B 4 ditambah B ke D 3 ditambah D ke E 4 ditambah E ke G 6 ditambah G ke F 8. Nanti kalau saya ada salah menghitung mohon dikoreksi ya. 4 tambah 3 7, 7 tambah 8 15, 15 ditambah 10 25 ya. Jadi 4 tambah 6 10, 4 tambah 3 7 tambah 8 15, jadi 25. Terus masih di jalur A ke F. Ada lagi rutenya, kita coba A ke C, C ke F, yaitu 5 ditambah 2 sama dengan 7. Oh, berarti rute terpendeknya ini, misal ya saya blok. Nah, itu contoh. Misalkan saya mau mencari jalur lagi A ke H ya. A ke H, misalkan semuanya dimulai dari A, misalkan A ke H, yaitu maaf kok tebal ya. A ke C, C ke E, E ke G, G ke H. Kita hitung jalurnya berapa jarak ini. A ke C 5 ditambah, oh ini tebal, bentar, karena bukan jawabannya. Nah, udah. A ke C 5, C ke E 3, E ke G 6, G ke H 2. Total 6 dengan 2 8, 8 tambah 3 11, 11 16. Kalau saya ada keliru ngitung silakan dikoreksi. Nah, terus masih ada lagi kah jalurnya? Ada, kita cari lagi. A ke B, B ke D, D ke E, E ke G, G ke H. Berapa jaraknya? A ke B 4, B ke D 3, D ke E 4, E ke G, E ke G 6, G ke H 2. Kita hitung 4 dengan 3 7, 7 dengan 4 11, 11 dengan 6 17, 19. Benar ya, kalau silakan dikoreksi lagi ya. Nah, ternyata jalur terpendeknya di sini, maka ini kita blok. Nah, itu kemarin untuk lintasan terpendek. Contoh lagi satu, misalkan ini mencari jalur A ke Z seperti yang di soal ini ya, yang di atas tadi. Ini perhatikan gambar 1. Gambar 1 adalah rute kota dari beberapa wilayah dan disuruh mencari rute terpendek dari A ke Z. Nah, misalkan ini
jalurnya A ke Z. A ke Z, berarti saya cari rutenya. Nah, saya cari rutenya. Kemana aja nih? Kok kemana aja, maaf. Bisa dari mana saja. Tetap dimulai dari A ya. A ke B, B ke D, D ke E ke G, G ke Z. Nah, misal kita hitung A ke B 4, B ke D 3, D ke E 4, E ke G 6, G ke Z 7. Benar ya? Mohon dikoreksi kalau saya ada yang salah. 4 tambah 3 7, 7 tambah 7 14, 14 tambah 10 24. Mohon dikoreksi ya. Kita cek lagi. 4 dengan 3 itu 7, dengan 7 ini 14, terus ini 6 dengan 4 10 24. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Nanti file ini juga saya kirimkan di Google Classroom ya. Sama rekaman saya yang lainnya terkait ada aturannya, yaitu dilarang plagiasi ya. Saya lanjutkan mencari rute. Berikutnya A ke B, B ke D, D ke E ke G, G ke H, H ke Z. Ini juga bisa ya. Kita cari jaraknya. A ke B 4, terus A ke B 4, kemudian B ke D, B ke D 3, D ke E 4, terus E ke G 6, G ke H2, H ke Z 6. Kita total 4 dengan 3 7, 7 terus ini 10, 17, 17 dengan 2 19, 19 dengan 6 25 ya. 25 ya. Terus ada lagi Kak? Ada, yaitu A ke C, C ke E ke G, G ke Z. Ya. Sama dengan A ke C 5, C ke E 3, E ke G 6, G ke Z 7. Kita hitung 5 dengan 3 8, 8 tambah 7 15, 21 ya. Kalau salah koreksi mohon dikoreksi. Terus ada satu lagi A ke C, C ke E ke G, G ke H, H ke Z. Totalnya berapa? Kita hitung. A ke C 5, C ke E 3, E ke G 6, G ke H2, H ke Z 6. Kita total 6 dengan 6 12, tambah 3 15, 20, 22. Akhirnya kita tahu, oh jalur terpendeknya ini. Ini jawabannya. Nah, terus kalau generate and test gimana? Kalau generate and test, karena tadi saya pernah ngomong sebelumnya di minggu kemarin juga sudah ngomong bahwa lintasan terpendek itu kita harus mengenerate rutenya dulu. Oh, berarti nggak beda jauh dengan algoritma generate and test. Kalau sama mau belajar lagi tentang algoritma ini gimana, algoritma generate and test, silakan baca di buku Kecerdasan Buatan, pengarangnya Bapak Sutoyo. Sama lagi ada buku satunya, saya ndak buka ini lagi, nggak buka bukunya, tapi ada lagi bukunya, nanti saya tuliskan di Google Classroom, ada lagi bukunya. Nah, itu kalau kamu mau belajar lebih mendalam, intinya mau membaca lebih kayak lebih giat gitu loh maksudnya. Nah, yang sekarang intinya saya tunjukkan langkahnya nggak beda jauh dengan lintasan terpendek. Langkahnya nggak beda jauh, jadi perhatikan, karena ini urutannya tabel kedua, berarti tabel 2 terkait rute dan jalur kota dengan jaraknya. Nah, ini tabel 2.
rute dari jalur, dan ini jelas jalur A ke Z dan jaraknya. Jarak kita aja. Saya ambil hanya 2 kolom. Kenapa? Karena sudah jelas. Kalau generate and test itu sudah jelas bedanya dengan lintasan terpendek. Kalau lintasan terpendek itu mengenerate semua. Kita mau kemana ini? Misalkan semua kota, ya kita cek satu-satu. Ya, kalau generate and test itu sudah jelas bedanya. Jelasnya apa? Ada awal dan ada akhir. Jadi kita mau menuju kemana? Istilahnya ada state awal dan goal. Nah, gitu bedanya. Maka di sini jelas cukup 2 kolom. Nah, yaitu rute dan jarak. Karena yang diminta adalah apa? Rute dari A ke Z. Awalnya kan A, ini nanti dibaca soalnya lagi. Nah, ini soalnya. Ini ya, dari A ke Z. Nah, itu bedanya kalau generate and test. Dari A ke Z otomatis ya udah langsung aja rutenya ini langsung diambil. Kan disuruh mengenerate. Nah, udah, lo nggak mau muncul semua. Kok nggak mau ya? Nggak, satu persatu. Nah, daripada saya ngetik lagi, kan intinya sama. Lufu katanya tadi nggak boleh copy paste. Nah, kasusnya beda. Kasusnya kan ini sudah jelas generate-nya sama ya. Kalau saman kan kasusnya saman PKL di mana, tempatnya di mana beda. Kadang kalau saman langsung ngambil file kakak kelas, otomatis saman kesulitan ngedit, akhirnya kadang ada yang tipe tempatnya beda, tapi di situ tertulis kakak kelasnya. Tempatnya saman PKL dengan tempat PKL kakak kelas beda kan. Nah, tapi saman di situ laporannya masih PKL tempat kakak kelas. Nah, kayak gitu. Itu yang harus diantisipasi. Kenapa tidak boleh copy paste? Kalau yang ini kan sudah jelas ya, rutenya yaitu dari A ke Z. Nah, udah, maka jawabannya kayak gini. Jawabannya adalah mencari rute terpendeknya adalah A ke C ke E ke G ke Z. Itu bedanya. Kalau generate and test itu ada awal, ada goal. Kalau yang ini itu kita menjerit semua. Berarti ini apakah kurang yang lintasan terpendek? Iya, berarti kalau ada banyak kota ya tinggal mencari kombinasinya, mencari faktorialnya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti buku terkait yang generate and test saya tuliskan di Google Classroom. Terus apalagi ya, video untuk larangan plagiasi juga saya share di Google Classroom. Walaupun sama nggak mau mendengarkan, tapi paling tidak itu sama tahulah ada aturannya kok. Ada aturannya bahwa sama itu tidak boleh plagiasi, ya. Stop plagiasi. Silakan berkreasi sesuai ide dan kreativitas sampai. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Saya tidak ingin menyinggung siapapun itu, tapi saya ingin memberi informasi bahwa ada aturan plagiasi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.